Justru karena Amartya Sen menghormati gurunya si John Rawls, Amartya Sen mencoba mengkaji lagi kesimpulan analisis riset yang dilakukan oleh gurunya John Rawls tadi dengan dinamika terkini. Hari yang baik dan berkah untuk kita semua, teman-teman. Saya mau share sedikit. Sekitar mungkin 10 tahun yang lalu lah, saya itu cukup dikenal temperamental, reaktif gitu, emosian lah, gampang marah gitu simpelnya. Sampai saya ketemu seorang profesor ekonomi yang mengajarkan saya begitu banyak teori ekonomi. Nah, kuncinya di sini buat saya dalam mentransformasi diri saya. Dia tidak sekedar mengajar ilmu ekonomi dan teori-teori ekonomi, tapi dia bisa membumikan teori-teori ekonomi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sampailah saya pada satu titik memahami bahwa ilmu ekonomi itu sejatinya itu mempelajari perilaku. Cuman dalam textbook disebut perilaku konsumen, produsen, perilaku negara, perilaku antar negara, perilaku perdagangan, nah, seperti itu. Tapi intinya dia membahas perilaku setiap orang keseharian itu. Apakah orang itu dalam bentuk individual, masyarakat atau berkelompok, atau dalam sebuah bangsa dan negara gitu. Dalam memutuskan sesuatu untuk hidupnya, pilihan-pilihan apa yang dia ambil gitu. Nah, karena dia mampu membumikan tersebut, saya jadi tertarik mendalami ilmu ekonomi lebih dalam. Nah, dampaknya kepada saya, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa saat kita marah atau emosi, sejatinya kita sedang menyerahkan remote atau kendali diri kita kepada orang lain. Lalu hubungannya dengan teori-teori ilmu ekonomi tadi apa? Dalam ilmu ekonomi dikenal sebuah prinsip ekonomi bahwa setiap individu itu memiliki pilihan gitu, dan dia akan memutuskan sesuatu itu secara rasional. Artinya individu itu rasional. Nah, perkembangan waktu gitu ya, setelah saya lulus kuliah dan segala macam, saya mendalami semua ilmu teori-teori ekonomi yang saya dapat di kampus, dan dinamikanya setelah saya menjalani hidup ini. Kalau saya recalling, akhirnya prinsip pertama yang waktu saya dapat itu bahwa sebenarnya saat kita marah atau emosi itu tandanya kita sedang menyerahkan kendali diri kita pada orang lain. Itu mulai berubah. Dinamika yang ada membuat saya menyadari bahwa marah kadang sebuah pilihan. Persis seperti yang disampaikan dalam ilmu ekonomi, bahwa sejatinya setiap kita itu memiliki pilihan menghadapi berbagai pilihan. Kenapa saya sampaikan bahwa marah itu sebuah pilihan? Yang bisa saya petakan secara garis besar, marah itu kadang sebagai wujud untuk menunjukkan ego pribadi. Bisa juga marah itu sebagai cara untuk menunjukkan power, kekuasaan, kewenangan yang lebih besar. Dan bisa juga marah itu merupakan cara untuk menegur sebuah kesalahan yang berulang. Sehingga bisa jadi seseorang itu marah bukan karena egonya, bukan karena ingin menunjukkan powernya gitu, tapi lebih kepada bentuk menjaga sesuatu yang baik itu tetap baik, menjaga agar sesuatu yang benar itu tetap berada pada koridornya. Pada saat ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kesalahan berulang, sekali lagi saya sebut kesalahan berulang, bukan kesalahan yang pertama kali. Karena kadang kesalahan-kesalahan berulang, kalau tidak ditegur atau tidak diingatkan, dia akan menjadi
si yang melakukan kesalahan yang berulang tadi merasa apa yang dia lakukan itu selalu benar. Nah, ini yang menurut saya bahaya dalam tataran masyarakat kita. Kadang Fir'aun itu muncul, Fir'aun itu maksud saya ini sifat ya, sifat arogansi, sifat kesombongan itu muncul, merasa benar sendiri, itu karena selama ini tidak ada orang yang berani menegur bahwa hal tersebut tidak benar, hal tersebut salah, yang pada akhirnya yang bersangkutan terus melakukan berulang-ulang karena tidak ada yang negur, dia merasa yang dia lakukan adalah kebenaran. Nah, ini yang berbahaya, sehingga perlu ada yang berani melakukan teguran. Dan pasti terhadap orang-orang seperti ini, teguran itu tidak bisa dengan cara lemah lembut gitu. Tegurannya harus dengan cara keras. Nah, yang sering diterjemahkan cara-cara keras menegur ini sebagai sebuah amarah, padahal ini adalah amarah by intention, amarah yang disengaja gitu, yang diniatkan, bukan amarah yang sifatnya spontanitas lagi gitu, tapi amarah yang didesain memang untuk mencegah kesalahan berulang terjadi lagi. Itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman nanya, kalau gitu apa yang saya pelajari dari profesor saya sebelumnya bahwa saat marah kita sedang menyerahkan remote kita kepada orang lain, itu jadi salah? Tidak, profesor saya benar. Tapi memang dinamika, nah itulah tugas seorang murid, mengembangkan apa yang kita peroleh dari guru-guru kita. Karena dinamika zaman itu selalu berubah. Nah, dinamikanya yang membuat analisis atau kesimpulan yang saya dapatkan di awal tadi itu bukan tidak benar, tapi kadang perlu ada variabel lain penyesuaiannya. Ini persis seperti apa yang dilakukan Amartya Sen, yang dia justru mengkritik gurunya John Rawls terkait pendapat ataupun teori yang dikembangkan oleh gurunya si John Rawls itu. Padahal John Rawls ini peraih Nobel, tapi justru Amartya Sen mendapat Nobel karena dia menulis, meriset sebuah artikel tentang ekonomi di keadilan dalam perspektif ekonomi gitu. Judulnya The Idea of Justice. Teman-teman bisa cari bukunya. Justru karena Amartya Sen menghormati gurunya si John Rawls, Amartya Sen mencoba mengkaji lagi kesimpulan analisis riset yang dilakukan oleh gurunya John Rawls tadi dengan dinamika terkini gitu. Dan akhirnya keluarlah buku barunya, tulisannya, publikasinya, yang membuat Amartya Sen juga mendapat Nobel. Karena apa? Karena mengkritisi publikasi dari gurunya. Itu bentuk respek, penghormatan kepada guru kita. Itulah cara-cara kelompok atau kaum intelektual bekerja dan berpikir. Sampai jumpa.